Kalau dibuat konten ya, itu namanya kurang nggak ada akhlak. Kalau saya baca komennya netizen, Pak, sakit hati saya, Pak. Langsung auto depresi, Pak. Hai. Oke, hari ini kita kembali lagi ya. Hari ini kami berdua. Iya, kita berdua. Kita berdua. Jadi sesi kita hari ini agak beda dengan sesi sebelumnya dari video-video kita sebelumnya yang biasanya teman-teman lihat. Betul ya? Hari ini kami berdua seperti tadi saya bilang, kami dua orang. Iya, dua saja. Ya, saya bersama kamu siapa? Silakan perkenalkan diri sendiri. Iya, perkenalkan nama saya Trini Ayu Lestari. Saya dipanggil Adik Trini. Adik Trini. Adik Trini. Oke, terpaksa saya panggil dia Adik Trini hari ini. Kamu siapa? Aku Antonius Pembonan ya, biasa dipanggil Anton ya, tapi kadang-kadang suka juga dipanggil Makan. Saya juga suka kalau gitu kan. Oke, Trin, hari ini kita mau ngapain, Trin? Jadi hari ini kita akan membahas ya beberapa fakta nih, Kakak Anton ya. Tapi fakta ini kita akan bahas mulai dari yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan, ya. Oke. Yang kedua kita akan bahas mengenai public figure. Public figure atau negara-negara yang terkenal ya di dunia. Betul sekali. Terus yang ketiga itu ada hewan. Kita kan ya. Lalu selanjutnya selanjutnya kita akan bahas mengenai relationship. Oh, relationship ya, atau sangat hubungan. Menarik bukan ya? Betul sekali. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas tentang seputar pekerjaan. Karena kan kita para pekerja nih kan ya. Iya, jadi kita harus bahas nih fakta-fakta apa aja yang mesti kalian tahu tentang pekerjaan. Nah, jadi fakta-fakta menarik atau istilah kerennya adalah did you know atau bahasa Indonesianya apa? Iya, kita tahu, Ji. Kita tahu, Ji. Nah, itu bahasa Indonesia versi lokal. Oke. Oke. Yap. Pasti fakta-fakta menarik akan kita sampaikan, kita bagikan hari ini pasti akan sangat menarik karena mungkin ada yang belum tahu. Betul sekali. Mungkin pernah mengalaminya tapi belum tahu. Iya. Atau saja mungkin mereka sudah alami tapi tidak mau tahu. Yes. Nah, itu lain lagi tuh ya. Itu lain lagi. Kita langsung saja ya, Trin ya. Oke. Yang pertama, fakta mengenai kesehatan. Betul sekali. Coba fakta dari tentang kesehatan ini apa, Trin? Yang pertama? Ya, jadi yang pertama yang saya mau bahas nih, Kak Anton ya. Generasi Z. Generasi Z itu berarti kelahiran tahun 1995 sampai 2010. 95 sampai 2010. Kakak Anton generasi Z? Masih. Oh, masih. Iya dong. Ya, syukurlah ya. Trini masih? Masih. Oke, berarti kita adalah masih. Berarti kita masih generasi Z lah ya berdua ya. Oke, apa sih faktanya itu? Betul, katanya Pak Anton, generasi Z inilah generasi paling tertekan. Hah? Generasi paling? Tertekan. Kenapa kira-kira? Ya. Apanya yang tertekan dulu? Betul, karena berdasarkan nih Pak, penelitian Western Governors University, hanya 45% Gen Z yang mengatakan bahwa kesehatan mental mereka baik atau sangat baik, Pak. Wow, sisanya? Jadi 55%-nya ini kurang bahagia, Pak. Oke, kurang dong. Berarti lebih banyak yang nggak bahagianya daripada yang bahagianya, Pak ya. Karena itu tadi, itu Gen Z adalah generasi paling tertekan. Nah, kehidupan mereka ini, Pak, dipengaruhi ya besar oleh sosial media kan, Pak. Seperti yang kita tahu, apalagi kita kemarin 2 tahun terakhir, Pak ya, kita kan ada di pandemi ya. Jadi otomatis ya kegiatan terbatas. Jadi kita ada rasa depresi dan stres seperti itu loh, Pak. Jadi banyak orang menumpahkan dan sebetulnya sih ini kan kita ngomongin generasi Z yang ternyata dipengaruhi oleh sosial media ya. Betul, sosial media. Jadi katanya mereka kurang baik, tidak terlalu baik kesehatan mentalnya karena salah satu penyebabnya adalah sosial media. Emang sosial media bisa bikin mereka kenapa? Iya, Pak. Jadi ketika kita nih ya, saya pribadi pun mengalaminya ya Pak. Kalau saya scroll gitu Pak ya, mau di TikTok, mau di Instagram atau di Twitter, kebanyakan komentarnya itu Pak ya, kalau aku lihat sangat buruk Pak. Oke. Terutama dalam hal membuli Pak ya, oleh netizen yang maha benar ya. Saya saja Pak,
yang bukan pemilik konten itu, kalau saya baca komennya netizen, Pak, sakit hati saya, Pak. Langsung autodepresi, Pak. Oke, pernah jadi korban? Itu. Belum pernah. Belum ya, jangan sampai lah jangan ya. sampai. Ya, walaupun sebetulnya tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media ini bisa memberikan dampak positif kalau digunakan dengan baik. Iya, betul, Pak. Tapi ya itu tadi ya, pandai-pandailah dalam bermain sosial media. Iya, jadi kita nih ya sebagai Gen Z, kalau misalnya nih ya kita berkomentar, itu usahakan komentarnya kita itu selalu dalam hal yang positif dan memberi dampak yang baik untuk yang mendengarkan atau yang membaca. Seperti itu. Karena ada yang bilang jempolmu itu adalah singamu. Jadi kalau misalnya kita ngetik-ngetik sembarang nih, bisa jadi singa kita nih kan. Iya, jadi hati-hati dalam berkomentar. Betul sekali. Oke, fakta yang kedua tentang kesehatan, Trin, apa lagi? Fakta yang kedua itu mengganggu orang yang sedang tertidur nih, Pak. Dapat meningkatkan resiko cedera otak serius. Dapat mengganggu resiko cedera otak yang serius. Dapat meningkatkan ya, bukan mengganggu ya. Meningkatkan kali ya. Iya. Ya jadi, betul. Gini, Pak, atau mungkin Kakak Anton sudah pernah mengalami ya. Kita nih kalau tidur kan ya, terus tiba-tiba dibangunin emak atau siapa kan, bangun, ayo kita pergi. Pasti keadaan otak kita atau perasaan kita betul sekali, karena mungkin kaget ya. Secara kan otak ini kita adalah organ utama ya, Kak Anton ya. Jadi kalau misalnya kita penerima perintah pertama adalah otak itu yang akan mengirimkan langsung sinyal ke organ-organ tangan, kaki untuk semua bergerak. Nah, itu sangat berpengaruh ya dan dapat meningkatkan cedera otak. Jadi hati-hati ya kalau ada temannya yang sedang tidur, jangan sampai dibuat kaget lah. Betul sekali, Kak Anton. Apalagi kalau dibuat konten ya, itu namanya kurang nggak ada akhlak. Bangunin baik-baik ya. Bisa tuh pakai azan masjid. Subuh itu ya. Oke, kita lanjut ke fakta yang selanjutnya. Jadi tadi itu fakta-fakta menarik dari dunia kesehatan. Nah, sekarang ini kita akan bahas fakta selanjutnya yang berhubungan dengan dunia atau juga public figure atau tokoh-tokoh dunia ya. Ini tokoh dunia atau orang ya, bukan toko buku, bukan toko baju dan teman-temannya ya. Iya, betul sekali. Oke, fakta yang pertama adalah Tokyo. Tahu Tokyo kan? Tahu. Tokyo itu di mana? Di perbatasan Sudiang dan Daya. Oh, bukan ya? Bukan. Kok kok lari ke situ? Tokyo itu adalah salah satu ibu kota negara besar di Asia. Nah, Tokyo itu adalah ibu kota negara Jepang. Jepang. Iya kan, ya kan? Baik, Kakak. Faktanya adalah Tokyo itu adalah salah satu kota teraman di dunia. Wow. Safest city in the world. Yes. Why, Kak Anton? Saking amannya, ya, bahkan anak usia 6 tahun, 6 tahun loh ya. Nah, bisa dibayangkan lah anak usia 6 tahun ya? Belum SD? Belum. Itu bisa berkeliling kota menggunakan transportasi umum sendirian. Wow. Sangat mandiri. Yes, mandiri dan handal. Saya, Pak, umur 6 tahun. Ngapain? Masih ditungguin di depan kamar mandi. Nah, itu ya kan. Berarti kedisiplinan ya. Orang tua di Tokyo mengajarkan anaknya ya, sudah harus bisa mandiri, disiplin, tahu jalan pulang. Yes, tahu jalan pulang. Itu ya kunci utama ya, kalau berkendara menggunakan transportasi umum. Yes, nah itu ya mengenai kota Tokyo. Ya. Nah, selanjutnya kita obrolin mengenai beberapa kebiasaan unik dari tokoh dunia. Iya. Tokoh-tokoh dunia, public figure. Betul sekali, karena mungkin Kakak Anton juga punya kebiasaan unik tersendiri ya, tapi kita nggak bahas di mungkin di next konten kita bisa bahas ya. Boleh. Oke. Trin, langsung aja yang pertama. Dari siapa, Trin? Mbak Angela Merkel. Siapa itu? Dia seorang konselor Jerman yang menghabiskan 35 tahun hidupnya di Jerman Timur ya. Pada saat itu negara Jerman Timur masih berideologi komunis ya. Jadi sebelum Jerman bersatu, warga Jerman Timur itu kerap mengalami kekurangan barang-barang untuk dikonsumsi, Kak Anton. Sering terkena ini ya, kelaparan kali ya. Betul sekali. Makanya Mbak Angela Merkel ini membawa kebiasaan tersebut sampai sekarang. Sampai sekarang. Apa sih kebiasaannya? Kebiasaannya menimbun makanan. Menimbun makanan di rumah, bukan di
Perut. Perut ya, Itu karena beda kalau menimbun ceritanya. makanan di perut beda lagi ceritanya Iya, ya. nah Jadi itu lemak. namanya ini, tapi ya nggak usah kita bahas, nah, itu lain kali ya. Tapi tujuannya untuk apa? Ya, betul. Jadi tujuannya dia menimbun makanan karena sebetulnya untuk persiapan sih ya. Betul sekali. Untuk stok. Betul sekali, apalagi Ya. kan Mbak Angela ini sudah berkeluarga, memiliki suami. Jadi jangan sampai nih ketika anak dan suaminya kelaparan ya, dan dia belum menimbun makanan, terlantarlah keluarganya ya. Iya. Itu jangan sampai. Jadi itu mungkin hanya untuk antisipasi aja. Betul sekali. Oke, kita ke yang kedua. Yap, apa itu Kak Kantan? Ini salah satu tokoh dunia ya, seorang perdana menteri Selandia Baru. Selandia Namanya Baru. adalah John Key. John Key. Ternyata dia kebiasaan uniknya adalah suka menarik rambut. Oh, Iya. sampai botak, Kak. Enggak juga sih. Oh. Jadi ternyata ya, Oke. Bapak Perdana Menteri Selandia Baru ini suka menarik kebiasaannya itu suka menarik rambut. Menarik rambut. Kenapa? Karena dia gemes lihat rambut yang dikucir. Wah, Kuncir ya, kucir. untung kuncir. saya pakai jilbab ya, Kak. Nah, itu dia. Tapi mungkin Hampir rambutnya laku dalam di dikuncir Jambang enggak juga. kan? Jadi Oh, ini enggak. ya pernah ya katanya sih ya. Dia berkunjung ke restoran langganannya ya. Dan ada pelayannya di situ yang rambutnya dikuncir itu sering ditarik rambutnya. Oh, kasihan banget kan ya, ditarik. lagi bawa minuman ditarik. Yes. Tumpah nggak tuh minuman? Ditarik ya sampai itu kisah itu atau kejadian itu viral. Wah, diviralin ya sama Diviralin, waitressnya ya. Iya. Terus gimana tuh? Nah, tapi akhirnya si Bapak John Key ini meminta maaf. Oh, minta maaf. Ya. Pakai apa, Pak? Seperangkat alat sholat di Batu nih? Itu bukan. Mas kawin ya? Mas kawin Oh kalau iya, itu sorry. ya. Permintaan maafnya? Permintaan maafnya adalah 2 botol anggur. Oh, sweet banget. Dan ternyata dimaafin dong. Syukur lah ya dengan 2 botol anggur Yes. ya. Tapi itu unik sih. Iya, tapi agak sensitif ya. Yes. Kayak. Jadi kalau misalnya nih, apalagi orang asing dan nggak kenal ya, Iya. kalau kita tiba-tiba tarik rambutnya ya, siapa yang nggak emosi juga. Ya, betul. Ya, bahaya sih kalau di rumah orang kuncir rambut. Ya. Benar. Jangan dikuncir lah ya, Iya, depan jangan. Pak John Key ini. Oke, next. Yang ketiga ada siapa? Oke, Rin? next ada Abang Narendra Modi. Siapa Jadi beliau ini? ini adalah Perdana Menteri India. Perdana Menteri India. Betul sekali. Jadi Pak Narendra ini ya, Abang Narendra ini terkenal dengan kurtanya kan. Pak. Kurta apa sih? Kurta itu seperti kemeja rompi orang India. Oh, baju khas Iya, orang India ya? khas India. Khas India ya? Oke. Jadi ketika dia representing India nih, pasti dia pakai ciri khasnya dong. Kurta. Nah, karena dia terkenal sebagai Perdana Menteri yang suka fashion dan selfie, Oke. jadi stylistnya pernah bilang nih, Pak Kurta bisa sampai 500 lembar dibawa tuh kalau misalnya dia kunjungan ke negara-negara. Itu hanya buat Hanya untuk selfie. Jadi Bener setiap kali sekali. selfie ganti Ganti kostum. baju. Kostum. Dia juga orang yang perfeksionis, Wow. seperti itu. Dia Jadi mungkin- kalau misalnya nih, Uh-uh. lecet sedikit kan, atau nggak disetrika, ganti kurta. Lecet sedikit, ganti kurta. Seperti itu. Jadi Oke. seorang yang perfeksionis seperti Pak Narendra ini memang harus selalu terlihat fashionable. Yes. Seperti itu. Nah, itu fakta-fakta menarik tentang beberapa tokoh dunia. Iya, Ya, tentu betul dibalik sekali, Kak semua Anton. kebiasaan unik itu ada alasannya ya. Kita nggak Iya, tahu alasannya betul apa, sekali. tapi itu yang terjadi. Iya, yang Beberapa. penting kita sebagai yang pengen tahu nih ya, kita nggak boleh ngejudge ya. Yes, Karena betul di balik itu semua ada alasan. Ada tersendiri. alasannya. Oke, kita lanjut ke fakta selanjutnya ini dari dunia hewan. Dari dunia kebinatangan. Dari hewan dong. Oh, hewan. Baik. Oke, fakta yang pertama ya ini berdasarkan hasil penelitian dari National Geographic ya. Ya. Ini berbicara mengenai salah satu hewan reptil. Reptil. Bisa tebak? Bisa tebak? Nggak bisa. Oke, langsung aja. Jadi hewan yang dimaksud di sini adalah buaya.